Oke, selamat pagi. Oke, terima kasih sudah bersedia untuk berkumpul di kelas ini meskipun lagi kelas meeting ya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik, sebelum memulai kegiatan kita berdoa terlebih dahulu supaya diberikan kelancaran, keberkahan ya. Air batin, silakan dipimpin oleh Dikra, ketua kelasnya. Tempat duduk siap gerak, mulai. Doa selesai, beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pagi ini kita akan melakukan kegiatan bimbingan klasikal. Ya. Waktu yang kita butuhkan kurang lebih 45 menit. Ya. Ibu harap di 45 menit kalian aktif untuk bertanya, aktif untuk memberikan saran, komentar kepada teman kalian, dan aktif dalam pembelajaran ini, kegiatan bimbingan klasikal ini. Ya. Oke, pembahasan hari ini mengenai tentang pemahaman diri dalam merencanakan studi lanjut. Sekiranya adakah yang sudah mempersiapkan studi lanjutnya? Mau kemana setelah lulus SMA? Udah, kemana nih? Kuliah. Selain kuliah ada yang mau ikut pelatihan? Dikra? Kemana Dik? Kuliah. Oke, Haris? Kerja ya. Terus apa lagi Amanda? Kuliah, kerja, kuliah. Selfie? Kuliah. Selain kuliah ada yang bekerja, terus apa lagi? Sonia? Kuliah juga, oke. Kalau menurut kalian nih, studi lanjut itu seperti apa? Ke jenjang yang lebih tinggi ya. Jadi setelah lulus SMA ada yang namanya, kalian pernah dengar karir? Nah, sekolah lanjutan itu bagian dari perencanaan karir. Nah, karena kalian ini mayoritas, ya kalian kan anak SMA, prospeknya itu harusnya adalah ke perguruan tinggi. Kalau anak SMK berarti kemana? Kerja, karena sudah di bidangnya ya SMK. Kalau SMA kan masih IPA, IPS seperti itu. Nah, Ibu harapkan di sini perencanaan karir kalian atau studi lanjut kalian adalah ke perguruan tinggi. Tapi pada kenyataannya memang banyak di antara kalian yang ngambil nantinya pada pekerjaan ya. Tidak apa-apa, yang penting setelah lulus SMA Ibu harap kalian sudah merencanakan studi lanjutnya. Baik itu di perguruan tinggi, ikut pelatihan atau bekerja. Nah, tujuan yang pertama kita membahas mengenai tema ini adalah untuk menganalisis bakat dan minat. Oke. Perlu nggak sih kita tahu bakat minat kita? Perlu. Sudahkah sudah menemukan? Melisa? Sudah. Oke, apa sih bakatmu? Public speakingnya bagus, oke. Yang kedua, mampu merencanakan studi lanjut sesuai bakat dan minat. Yang ketiga, mampu mengklasifikasikan perguruan tinggi sesuai bakat minat dan prospeknya. Yang keempat, mampu mendesain
perencanaan studi lanjut dalam mind mapping. Itu ya. Baik, kalau kalian tadi menyampaikan bakat dan minat itu penting. Adakah yang tahu bakat itu apa? Oke, Sonia, apa itu bakat? Oke, ada yang bisa memberikan saran lagi, pendapat lagi? Bagus, Sonia. Ayo, Nuridaya mungkin? Kemampuan seseorang yang sudah ada sejak lahir. Oke, kemampuan seseorang yang tidak ada sejak lahir. Oke, bagus. Dari Sonia dan Nuridaya, boleh tepuk tangan dulu. Nah, ada yang mau berpendapat lagi? Silakan. Ada lagi? Baik, bakat itu memang kemampuan yang ada sejak lahir, namun yang perlu diketahui adalah bakat ini perlu diasah. Kalau kita tidak bisa menemukan, kita juga tidak akan bisa mengasahnya, ya benar nggak? Kita tahu, oke, bakat saya mungkin tadi Melisa public speaking, tapi bagaimana kalau tidak diasah? Ya kan, artinya mandek seperti itu ya kan? Apalagi kalau misalkan bakatnya tidak ditemukan, terus bagaimana kita untuk perencanaan selanjutnya? Nah, Ibu pengen tidak hanya Melisa, Sonia, dan Nuridaya aja yang tahu bakatnya. Mungkin Selvi udah tahu bakatnya apa? Oke, udah menghafalkan materi-materi pelajaran ya selama ini. Bagus. Terus ada yang tahu tentang bakat? Sudah ya, minat? Minat? Oh, Sonia lagi. Apa, Son? Oh, nampaknya kebalik ya? Oke, ya apa-apa. Mungkin yang disampaikan oleh Sonia kurang tepat. Karena kalau bakat itu sejak lahir, ya. Kalau minat itu ketertarikan dalam melakukan aktivitas atau sesuatu hal seperti itu. Melisa, minat itu apa menurut kamu, Mi? Ya, sesuatu hal yang dilakukan yang itu membuat orang itu merasa senang ya. Baik. Nah, jadi alternatifnya ketika kalian nanti itu lulus SMA ada 4. Yang pertama, lanjutkan studi ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi atau kuliah ya. Yang kedua, mengikuti kursus atau pelatihan. Ya. Yang ketiga, ada kan orang-orang selalu SMA atau mau ke luar negeri. Ya enggak? Nah, itu kursnya belajar apa itu? Bahasa kan. Nah, itu yang poin nomor 2. Yang ketiga, bekerja. Yang keempat, apa? Ya, menikah. Ya, begitu. Jadi, setelah SMA, yang pertama ada yang kuliah. Ada yang ikut kursus. Kayak tadi, kalau mau ke luar negeri, ke Jepang, ke Korea. Yang ketiga, bekerja. Yang keempat, menikah. Dikira yang mana? Oke, kuliah. Ada yang mau menikah? Masih lama. Oke. Harapannya setelah ini tidak ada yang kata menganggur ya. Ya. Baik. Nah ini. Tadi disampaikan oleh si Sonia, Melisa, kemudian si Nuridaya, tidak ada yang salah ya. Nah ini bakat. Kemampuan seseorang yang sudah ada sejak lahir. Namun bakat pun perlu dilatih. Bakat tidak bisa dilihat dari ketertarikan seseorang saja, tapi dilihat dari kemampuan dalam melakukan aktivitas. Nah ini kalau minat. Minat dapat diketahui dari ketertarikan seseorang dalam suatu hal. Jika seseorang itu melakukan kegiatannya sangat mudah, berarti dia tertarik atau berminat seperti itu. Nah, ada yang tahu cara mengetahui bakat minat kalian dengan cara apa? Dengan cara bagaimana?
Mencari hal yang paling disukai terkait dengan apa nih, Mbak? Hobi gitu ya, oke, bagus. Hobi. Terus, ada lagi yang mau memberikan pendapatnya? Ayo sebelah sini. Gak ada yang salah, Mbak. Dengan cara apa? Mengikuti kegiatan? Kayak mengikuti kegiatan ekstrakurikuler organisasi di sekolah itu cara menemukan bakat minat kita. Itu secara simpelnya seperti itu ya. Nah ini, cara mengetahui minat dan bakat kita. Yang pertama, tadi benar kata Nur Hidayah ya, mengetahui hobi yang dimiliki dengan baik. Terus, mencari hal yang kita sukai. Kalau tadi siapa namanya Mbak? Fania bilang ikut ekstrakurikuler di sekolah, betul. Dengan seperti itu kita tahu, oh aku ternyata sukanya di drum band ya, aku sukanya di volley ya, di basket seperti itu. Kemudian yang ketiga, mencatat mengenai semua hal yang disukai. Baca Zik. Yang keempat, lanjutnya Haris. Mencari panutan atau seseorang yang menginspirasi. Oke, yang keenam Mbak, dibaca. Nanyakan. Oke, terdekat contohnya siapa nih? Guru BK, orang tua. Jadi kayak gini ya, Bu, saya tuh sebenarnya minatnya di bidang apa? Teman kalian juga bisa loh biasanya. Kayak misalkan kamu ngomong sama si siapa ya, Selfie. Aku apa ya Vi bakatku? Misalkan aja, kamu tuh sebenarnya orangnya percaya diri. Kamu tuh suka bergaul orang lain, itu suatu juga yang namanya kemampuan seorang ya kan, yang tidak semua orang memiliki. Terus yang terakhir mengikuti tes minat dan bakat. Nah ini ketujuh ini yang perlu kalian lakukan ketika aku sebenarnya bakatnya di mana ya, minatnya yang mana ya. Yang melakukan hobi, tanya sama orang terdekat, tanya sama orang-orang yang menurut kalian itu menginspirasi, mungkin tokoh guru kalian, idola kalian yang terdekat ya. Bisa juga mengikuti tes bakat minat seperti itu. Nah, ini ada jenis bakat nih. Ada bakat verbal, numerikal, skolastik, abstrak, mekanik, bakat relasi ruang, bakat kecepatan ketelitian klerikal, dan bakat bahasa. Ya. Ada yang tahu salah satu dari bakat ini? Dari jenis bakat ini, Nur Hidayah? Yang mana? Bakat ya, bukan minat ya. Bakatnya ada apa aja? Sebutkan salah satu aja yang menurut kamu, misalkan bakat verbal itu yang bagaimana? Bakat verbal yang berhubungan dengan hubungannya dengan apa? Oh iya, seseorang, verbal itu kata-kata ya. Kemampuan seseorang yang punya potensi untuk mudah menyampaikan dalam bentuk kalimat. Verbal itu kalimat, kata-kata ya. Kalau numerikal? Numerik, angka, seperti itu ya. Nanti kita bahas lagi, lanjut nanti. Nah ini, ada minat vokasional dan minat avokasional. Kalau minat vokasional adalah minat terhadap bidang-bidang dalam pekerjaan, dan minat avokasional merupakan ketertarikan yang dilakukan atas dasar hobi gitu ya. Kalau hobinya mancing termasuk mana ini? Minat apa ini? Nah, minatnya bermain badminton. Kalau minatnya berdagang? Oke, jadi saya harap bisa membedakan ya hobi sama minat dalam pekerjaan seperti itu. Nah, ada bentuk 5 studi lanjut atau perguruan tinggi. Yang pertama ada universitas.
Ada yang tahu perbedaan dari masing-masing bentuk perguruan tinggi ini? Kalau universitas itu yang bagaimana? Contohnya mana sih? Yang daerah dekat sini mana ya? UNES terdekat, terus Unisula, Undip, UBRIS, UU, depannya UU, SM, UIN. Nah, coba dibaca Amanda. Bis. Ya, itu saya mencontohkan kampus-kampus yang di sekitar kita, ya. Jadi kalau universitas itu adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan program akademik, ya, dan dikelompokkan dalam fakultas-fakultas. Terdekat yang mana nih? Yang negeri? Yang negeri terdekat, Undip. Ada UNES ya juga ya. Kalau swasta, Unisula, UBRIS, Unwahas, Wahid Hasyim, Semarang, dan Muhammadiyah Semarang. Oke. Institut, sebelahnya Manda. Jangan dibaca, Mbak. Oke, kalau institut adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan program pendidikan dan atau profesional dalam kelompok disiplin ilmu, pengetahuan, teknologi, dan kesenian ya. Nah, misalnya memiliki program studi peternakan dan pertanian. Contohnya IPB, ITS, itu yang negeri, yang swasta, ISTA, Instiper, dan lain-lain sebagainya. Sekolah tinggi. Dibaca, Mbak. Nggak kelihatan belakangnya Dwi apa ya? Dwi Puji ya. Sekolah tinggi, perguruan tinggi yang menyelenggarakan program pendidikan akademik dan atau profesional dalam lingkup satu disiplin ilmu tertentu. Misalnya sekolah tinggi seni rupa, memiliki jurusan seni lukis, seni patung, sekolah tinggi ilmu ekonomi, contohnya sekolah tinggi negeri, STT Bandung, STTN, STAN, sekolah tinggi swasta, STIE, YKPN, STTNAS, STIKOS, dan lain-lain. Ya, kalau yang terdekat, sekolah tinggi terdekat mana? Yang Semarang, STIKOS, Tugas Regorojo gitu ya, sekolah tinggi. Oke, selanjutnya akademi. Melisa, tolong dibaca. Contohnya, ini saya mencantumkan nama-nama perguruan tinggi yang sekolah tinggi yang singkatan aja ya, karena kalau itu panjang sekali. Nanti kita sama-sama kalian juga belajar dari Google juga ya, karena informasi tidak hanya dapat dari saya, tapi juga ya sosial media. Nah, ada juga yang namanya Politeknik nih. Kalau di Semarang, Politeknik apa namanya? Yang tahu? Polines. Terus, yang kesehatan namanya apa? Poltekkes, Politeknik apa Semarang ya. Serupa dengan akademi, menyelenggarakan program pendidikan profesional dalam sejumlah bidang pengetahuan khusus. Bedanya dibandingkan dengan akademi yaitu Politeknik memberikan porsi lebih besar pada
praktiknya daripada teori seperti itu. Nah, Politeknik Negeri yaitu Politeknik Manufaktur Bandung, ini yang di Jakarta, swastanya seperti API, LPP. Kalau di Semarang, Poltekkes, Polines, seperti itu ya. Nah, ini untuk rumpun bidang ilmu. Jadi di perguruan tinggi itu ada rumpunnya. Bisa dibaca, Mbak? Nggak keras? Gimana? Humaniora. Nah, ada 6 rumpun nih yang ada di perguruan tinggi, baik itu universitas, akademi, sekolah tinggi, politeknik. Nah, gak kurang kurang besar. Saya bacakan ya. Untuk ilmu agama ada program studi Dirasat Islamiyah, ilmu Al-Quran, ilmu hadis, akidah, ilmu tasawuf dan perbandingan agama. Untuk ilmu humaniora ada sastra, seni, ya. Kalau sastra di Indonesia, Inggris, Jepang, Jerman, Prancis, Jawa, dan sastra Nusantara juga ada. Terus untuk seni ada seni rupa, seni murni, seni tari, musik, teater, karawitan, dan seni pedalangan, ya. Untuk ilmu sosial ada antropologi, arkeologi, sosiologi, psikologi, politik, pemerintahan, dan ilmu ekonomi. Jika dibaca untuk rumpun ilmu alam, ada program studi apa aja? Rumpun ilmu alam, ada kimia, fisika, biologi, geografi, Oke, untuk rumpun ilmu formalnya, programnya apa? Oke, Melisa tolong dibaca untuk rumpun ilmu terapan. Ya. Perkapalan. Nah, ada juga yang dalam pendidikan, contohnya apa itu? Pendidikan olahraga, manajemen pendidikan, pendidikan anak usia dini, pendidikan guru sekolah dasar, teknologi pendidikan, pendidikan khusus, pendidikan luar sekolah. Oke, ada beberapa macam program studi ya. Sampai isinya ada yang ditanyakan? Ada yang mau bertanya? Kalau nggak ada yang tanya, saya nanya sekarang. Kira-kira nih, dari program studi yang sudah Bu Nurul tampilkan, pada hari ini adakah sudah memutuskan mau jurusan apa? Sudah. Oke, saya nanya ke Selvi dulu. Matematika. Oke, Bu tanya, bakatnya itu ya tadi ya, kalau tidak salah pinter menghafal. Nah, berarti menghafalnya semua mapel atau lebih ke rumus nih? Semua mapel, oke. Terus minatnya, Pada? Minatnya? Minat apa ini? Apa? Oh, TikTok. Main ya berarti ya hobinya ya. Oke, untuk rencananya di matematika. Kenapa kamu mengambil pertimbangannya matematika nih? Ya betul, praktek. Penyakit banyak. Oh, cuman ya menurut Selvi itu cuman. Menurut kalian bagaimana? Lebih mending menghafal kata daripada merumusnya. Itulah kelebihan Selvi seperti itu. Untuk Sonia, dari beberapa program studi yang Bu Nurul tampilkan, sudahkah menemukan satu rencananya? Apa, Son? Dengan konseling. Kayak saya ya, kenapa suka bingga? Oh gitu. Oh iya. Oke, public speaking-nya bagus. Ada nggak orang yang membuat kamu terinspirasi? Kenapa? Aku mau BK kayak misalnya guru BK. Ada nggak? Yang menginspirasi kakak, saudara mungkin? Oh begitu, jadi ada ketertarikan di sana ya. Ya. Ada lagi yang mau menyampaikan sampai hari ini sudah ada mau rencana nih Bu kemana? Manda?
Manda, coba sampaikan. Sudah ada pandangan nggak dari program studi ini yang mau apa ini Manda? Kuliah iya jurusannya. Penerbangan. Jadi pesawat terbang. Oh, jadi apa? Oh ya. Yang satu abstrak seperti ini. Dan Oh. saya pilih yang aerospace itu yaitu banyak peluang kerjanya bisa di bandara, bisa di kereta. Bedanya penerbangan berarti jalur darat pun bisa ya. Oke. Dapat informasi dari mana, Manda? Oh, dari Bu Nurul ya. Oke. Semoga yang kamu pilih terbaik ya. Amin. Kalau Manda ini sepertinya sudah memberi apa ya, progresnya lebih cepat. Artinya dia belum lulus, dia sudah ada pandangan mau kemana dan udah masuk ya kalau nggak salah, udah mengikuti tes. San Amanda ada lagi yang langkahnya secepat Amanda, artinya dia yakin sebelum dia lulus, aku mau ikut tes ini karena aku yakin aku mau di jurusan penerbangan dan bisa juga kereta ya. Nah, ada nggak? Nggak ada ya. Semoga setelah ini Nurul harapkan kalian benar-benar mampu apa ya artinya memantapkan pilihannya ya. Apalagi kan udah sebentar lagi semester 2 sudah mau lulus, jangan sampai di semester 2 kalian mikir aku meh nek ndi ya, aku meh lapo, aku mau ngapain, jangan seperti itu. Oke, selanjutnya kalau nggak ada pertanyaan, Ibu Nurul pingin kalian membuat kelompok sesuai nomor absen. Ini berapa orang nih? 11 tambah 8, 19 tambah 6, 25. Dibagi berapa kelompok? 4 ya. 4, yuk kalian bagi sesuai kelompok absensi. Ya, silakan. 1, 2, 3, 4 berarti. Absen, iya toh, asli. Kok nek gawe malah bingung kok. Ya, coba dilihat ke depan dulu. Ngapain diskusi, untuk apa? Silakan kalian membuat mind mapping. Udah pernah buat ya? Oke, pelajaran apa? KBU? Mata wajib. Oke. Di BK juga ada mind mapping terkait dengan materi yang kita bahas tadi hari ini. Jadi Bu Nurul pengen kalian satu kelompok satu membuat mind mapping terkait dengan perencanaan studi lanjut, baik perguruan tinggi atau mau bekerja di mana. Nah, dimulai dari bakatnya. Misalkan kelompok ini, misalkan nanti selfie yang dibahas ya. Harapannya memang kelompok ini nanti satu orang yang membuat, tapi harapan Bu Nurul setelah ini di rumah nanti, ya, setiap orang membuat mind mapping. Mind mapping terkait dirinya sendiri. Dimulai dari apa? Bakat, minat, harapan orang tua. Kan selama ini mesti ada omong-omong orang tua saya pengen di mana. Nah, terus ada juga harapan kalian juga. Terus prospek, misalkan tadi selfie ambil matematika ya. Prospek untuk bekerja itu kayak gimana? Apakah jadi guru matematika, les di bimbel apa kayak gitu. Prospek dari jurusan yang kamu ambil itu untuk pekerjaan bagaimana? Terus usaha-usaha apa yang akan kamu lakukan dalam mencapai tujuan yang kamu inginkan itu? Bisa dipahami? Kertas sudah saya bagikan. Ada yang butuh spidol? Oke, ini kelompok ini sana. Apa? Hitam. Novi, Sony kasih. Sonia. Diwarnai ya, Mbak. Ada yang butuh kertas origami? Silakan dibuat ya. Nanti kita kelompok kalau bisa presentasi ya. Jadi 10 menit silakan untuk berdiskusi dan membuat mind mapping sesuai dengan yang saya arahkan. Ayo silakan.
Diwarnai aja, Sel. Kamu juga gambar, Mbak? Ya nggak apa-apa, bikin aja. Nggak apa-apa, nanti disampaikan aja. Kamu juga bikin ya, Mbak ya? Atau siapa yang bikin? Nggak boleh, iya boleh. Ini punyanya yang apa? Butuh studio lagi, silakan boleh. Gambar aja, Mbak, digambar lagi aja nggak apa-apa. Dicetok kayak nggak apa-apa. Iya. Ya. Ya kan besok prakteknya. Cabang-cabangnya saling terkaitan toh. Akar cabang, iya. Karena satu sama lain antara yang lain keterkaitan ya gitu. Dari pokok utamanya. Ya misalnya ini kan dibuat kotak dilingkari ya. Lingkari, dikasih warna, ini dikasih akar-akarnya aja. Dari masing-masing subbab ini. Iya, cabang. Cabang, akar. Cabang-cabangnya. Dan akhirat ya. Besok harus berangkat Zikra. Oh, cuy, insya Allah harus pagi, ambil pagi. Habis ini gladi, habis ini gladi. Habis ini gladi. Besok praktek. Ya. Jam berapa finalnya? Ya setelah final. Ayo, sat. Sudah ya, tanggal sudah selesai ya. Oke, kelompok siapa yang mau maju dulu? Kelompoknya siapa yang mau maju dulu? Bentar, sebentar lagi. Ayo, sudah siap ya? Nanti soalnya kalau udah selesai kasih ke apa namanya nggak apa-apa. Ke selesai ini kan habis presentasi kasihnya selfie. Ininya atau mic-nya. Ya nanti ya. Habis presentasi kasihkan ke selfie. Ya waktunya nyampe nggak ya? Sudah? Ayo yang sudah siap, siapa ini? Kelompok siapa? Selfie ya silakan. Tolong kelompok yang lain perhatikan ya. Halo. Halo. Kelompok yang lain harap perhatikan dan silakan nanti saling berpendapat. Yuk maju sel. Di aja. Halo teman-teman yang lain silakan
Lihat hasil dari selfie. Belum. Ya, sambil dijelaskan. Oh iya, gitu. Terus apa? Konsisten gitu ya. Lanjut. Kemampuan. Cara komunikasi ya. Kenapa pengen mode? Bimbel. Senior school ya. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Jalan-jalan dulu berarti ya. Ya. Udah membahagiakan keluarga. Amin. Terus rencananya mau tanya ya, siapa yang mau bertanya? Ditanyakan berapa? 4. Ayo. Melisa. Coba Sonia. Brand. Iya, Melisa tuh Udah ya. Oh ya. Pencapaian. Tercapai. Gimana tanya lagi? Silakan berikan tangan. Ya, apa lagi? Siapa yang mau presentasi? Kelompoknya Melisa, silakan. Ya, ini malah tegaknya ada nih. Ya. Kan gini kok. Selfie. Asik.
GSD. GSD. Terus itu kan bisa bekerja sebagai guru, dosen, kepala sekolah, tempat duduk, dan lain-lain. Terus saya bisa fokus pada usaha yang akan saya lakukan dan bisa menerima lowongan kerja Oke, ini hasil refleksi dari Alisa. Ada yang mau bertanya, menanggapi? Oh ya, Selfie. Kenapa kamu memilih kuliah jurusan kan kamu minatnya di komputer? Karena harapan orang tua saya yaitu menjadi seorang guru dan saya harus menunggangi keduanya. Saya harus menjadi guru dan harus apa? Bisa minat saya bakat saya itu jadi saya penting. Oh, rencana UT. Dan akhirnya ditanyakan. Sudah cukup? Oke, kita beri tepuk tangan buat Alisa. Oke, dia mau presentasi lagi? Haris, silakan. Keras ya? Tak bantu. Nah, terus. Rugi dia. Aku berarti gak suara. Itu gak kayak orang muda. Yang ditanyakan pada Haris. Kenapa Haris? Tema aja. Oh iya, betul. Yang lagi ditanyakan. Ya, cukup, ditepuk tangan buat Haris. Oke, saya rasa cukup untuk presentasinya ya. Semua orang ternyata punya rencana. Dan ini kan tadi satu kelompok satu ya. Ibu pengen nanti di rumah semuanya membuat mind mapping seperti teman kalian. Biar kalian itu bisa juga nanti ditempel di dinding, tembok, atau kayu rumah kalian ya. Dilihat di kayu, nggak apa-apa, rumah saya juga kayu. Dilihat, oh ternyata tuh saya punya rencana seperti ini. Biar kalian ketika malas-malesan, ketika lihat mind mapping kalian agak sedikit bersemangat, termotivasi. Oh, ternyata saya punya impian seperti itu. Ada yang ditanyakan? Sudah ya. Sekarang ini saya kasih lembar LKPD. Silakan diisi ya. Iya. Berapa? 4 3, 4, 5, 6, 7, 8. Empat, 5, 6, 7 ya. Tidak harus selesai nggak apa-apa. Ini diisi. Iya, isi ini sama ini. Bukan ya. 4, 5. Iya. Itu loh yang tulisan saya itu ya.
diisi ya, nggak harus selesai nggak apa-apa. Nanti kumpulkan ke kamu ya, dalam kelompok satu ya, kumpulkan. Nanti dikumpulkan di dalam satu kelompok satu. Enggak, jadi satu. Oh baik, halo. Suaranya berisik ya. Halo. Ini nanti diselesaikan setelah saya nutup aja nggak apa-apa. Dikumpulkan dalam satu kelompok satu. Ya, misalkan kelompok ini kelompoknya Haris, kelompoknya Haris. Zikra ke Zikra kayak gitu. Ini nanti kelompoknya kumpulnya satu kelompok jadikan satu ke Melisa. Ini ke Sonia ya. Oke, sebelum kegiatan ini saya tutup ya. Halo. Saya minta kalian mampu menyimpulkan kegiatan hari ini. Selvi, silakan disimpulkan kegiatan hari ini terhadap topik atau materi yang kita bahas itu bagaimana. Sebagai siswa, kita perlu memahami diri itu untuk kenapa perlu ada pemahaman diri? Biar kebingungan, oke. Ada lagi? Kesimpulan dari kegiatan hari ini adalah, yuk Amanda. Perlunya pemahaman diri itu untuk apa? Biar kita paham gitu ya. Melisa? Oke. Saya rasa kegiatan ini sudah cukup ya. Jangan lupa nanti angket itu dikumpulkan dalam satu kelompok. Ini kelompoknya Amanda, ini kelompoknya Selvi, ini Melisa, dan itu ke Sonia. Oke, semoga yang kita bahas hari ini bermanfaat ya. Tutup dulu dengan doa, Zikra ditutup. Zikra ditutup. Ayo berdoa dulu. Waktu siap gerak mulai. Sudah selesai. Ini jawab. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah.